Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwatul Azizah dari Rayon Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Di sini saya akan melaksanakan dan akan melakukan tugas yaitu RTL sebagai pembukti saya bahwa saya telah mengikuti sekolah Aswaja dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai doktrin dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja itu mempunyai doktrin dan mempunyai prinsip? Jika kita tidak mempunyai doktrin, maka kita tidak punya tiang dalam kehidupan, sama seperti dalam agama. Jika kita tidak mempunyai prinsip, maka kita tidak mempunyai tiang di dalamnya. Baik, doktrin di sini dibagi menjadi 3, yaitu doktrin keimanan, doktrin keislaman, dan doktrin keihsanan. Yang kedua itu adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 4, yaitu prinsip moderat, prinsip tengah-tengah, prinsip adil, dan prinsip toleransi. Untuk yang pertama adalah doktrin. Doktrin sendiri apa? Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai doktrin 3 itu? Kita sebagai umat Islam telah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai khalifah yang berada dalam bumi ini, kita pastinya sudah mempelajari dan kita sudah mengetahui kisah-kisah Rasulullah. Mengapa orang Islam mempunyai iman, Islam, dan ihsan. Seperti yang ada dalam hadis Arba'in, hadis kedua dalam hadis Arba'in, yaitu bagaimana Rasulullah mengenalkan kepada sahabat-sahabat mengenai iman, Islam, dan ihsan. Iman sendiri yaitu adalah berkecamuknya otak kita. Bagaimana kita mempercayai adanya Allah, bagaimana kita mempercayai adanya kitab Allah. Iman itu sendiri artinya adalah percaya. Dan bagaimana kita percaya bahwa ada qada dan qadarnya Allah, kita bisa senang, kita bisa sedih. Dan bagaimana kita mempercayai iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada akhir zaman, di mana kita nanti akan ada saatnya akhir zaman, turunlah Dajjal, dan di situ terjadilah beberapa pepecahan Islam yang sebenarnya. Untuk yang selanjutnya adalah prinsip. Untuk yang selanjutnya adalah doktrin keislaman. Bagaimana bentuk kita sebagai orang Islam melakukan syahadat. Syahadat artinya keislaman sendiri itu mencontohkan sebagaimana gerakan kita. Contohnya adalah syahadat. Selain kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di situ kita juga mempercayai bahwa Allah itu hanya satu dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Untuk yang kedua adalah kita melaksanakan sholat. Di mana kita melaksanakan sholat, di situ kita yakin bahwa apa yang kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita beribadah kepada Allah. Untuk yang selanjutnya syahadat, sholat. Yang selanjutnya adalah zakat. Zakat sendiri adalah bentuk amal kita, bagaimana kita kerja pagi, siang, sore, malam, bahwa itu semua hanya titipan dari Allah. Kita berada di dunia ini sebagai khalifah hanya sementara, tapi kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat nanti. Untuk selanjutnya adalah puasa. Puasa yaitu perintah Allah, sebagaimana Allah bersikap adil kepada makhluknya. Allah bersikap adil kepada para makhluknya, tidak bisa makan. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan, seperti tidak bisa makan, orang miskin yang tidak makan, kelaparan, kita bisa merasakannya. Selain itu, puasa juga mempunyai banyak manfaat, yaitu salah satunya adalah memperbaiki organ tubuh yang berada dalam kita, mengoptimalkan organ tubuh dengan tidak menggiling secara cepat. Contohnya kita makan itu sudah mengungkapkan bahwa kita kita makan. Di situ organ dalam kita bekerja dengan baik dan benar, di mana dari mulut, dari tenggorokan hingga ke lambung, usus, dan anus pun bekerja dengan cepat. Sehingga kenapa kita diwajibkan berpuasa? Agar ada rasa istirahat kepada organ yang berada dalam kita. Contohnya usus yang tidak bekerja
seharian. Karena apa? Beristirahat. Di situ ada kebaikan Allah, positif-positif yang Allah berikan kepada kita agar kita melaksanakan puasa. Yang kelima dalam rukun Islam adalah melaksanakan haji. Sebagaimana kita ketahui, Islam rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad SAW lahir di Arab Saudi. Diturunkanlah beberapa kejadian-kejadian dahsyat di dalam Mekah agar kita tahu peninggalan Nabi dan perjuangan seorang Nabi yang hidup di kehidupan yang gersang, kehidupan yang keras, karena efek dari kehidupan lingkungan itu juga mempengaruhi kepada sikap kita. Itu yang selanjutnya adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai 4 prinsip, yaitu prinsip moderat, di mana kita berpikir bahwasanya kita berpikir di mana keadilan ditempatkan, di mana harusnya kita berada di tengah-tengah. Di situ kita mempunyai banyak ragam suku, ragam budaya, ragam bahasa, dan juga ragam agama. Indonesia ini sebagai undang-undang, sebagai negara yang mempunyai undang-undang, yang mempunyai ketertiban, kita juga sebagai umat Islam yang berahlus sunnah wal jamaah harus mempunyai sikap moderat. Agar apa? Agar yang kita lakukan tidak menyinggung orang lain. Seperti halnya kita berbeda agama dengan agama lain. Di situ sudah terpampang bahwasanya kita mempunyai sikap moderat. Kita tidak melulu memakai sarung, tidak seperti itu. Tapi kita mempunyai tempat di mana kita melakukan bersama-sama dengan orang yang tidak beragama Islam. Kita bisa menempatkan, tapi tidak dengan identitas kita, seperti halnya kopiah, kerudung, itu adalah identitas kita. Terus selanjutnya adalah tengah-tengah. Tengah-tengah itu adalah bentuk kita bersikap kita kepada alam dan kepada akhirat. Contohnya kita bekerja pagi, siang, sore, malam, tapi kita tidak beribadah kepada Allah. Berusahalah kalian, tapi sertailah dengan beribadah kepada Allah, dengan meminta, dengan berdoa, bahwa apa yang kita dapatkan itu semuanya qadratullah. Kita bekerja pagi, siang, sore, malam, tapi kita tidak diberikan rezeki oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan rezeki tersebut. Kita beribadah pagi, siang, sore, malam, tapi kita tidak bekerja, kita tidak melakukan, kita tidak bekerja, kita tidak kita tidak berusaha. Dapat dari mana? Perantara apa yang Allah berikan kepada kita jika kita tidak berusaha? Terus selanjutnya adalah adil. Adil di sini antara manusia dengan manusianya. Seperti ini. Anak kecil TK umur 5 tahun dengan anak yang sudah kuliah. Anak yang kecil dikasih 50, anak yang besar kasih 5.000. Apakah itu adil? Oh, tentu tidak. Itu tidak adil. Adil bukan seperti itu, tetapi adil yaitu setara dan juga sesuai dengan kebutuhan. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama bisa makan, tapi apa? Kebutuhan kita berbeda-beda. Semakin bertambah usia kita, semakin banyak kesibukan kita, maka kebutuhan yang kita dapatkan itu berbeda. Jadi, contoh yang benar adalah anak 5 tahun diberi uang 5.000, sedangkan anak yang kuliah diberikan uang 50.000. Itu yang dicontohkan dengan adil. Jadi kita tidak berpihak kanan dan kiri, kita tidak berpihak baik buruknya, kecil besarnya, tetapi kita melihat kebutuhan mereka seperti apa. Kesetaraan kita dalam memberikan kebutuhan mereka, itulah sikap adil. Untuk yang selanjutnya adalah toleransi. Kita sebagai umat Islam diajarkan toleransi semenjak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Karena apa? Toleransi dalam kehidupan itu sangat penting. Jika kita tidak mempunyai toleransi, maka akan terjadi seperti Israel dan Palestina. Itu tidak toleransi.
itu hanya gila tentang harta, gila tentang tanahnya. Kita sebagai umat Indonesia, sebagai umat Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berada di Indonesia dengan beragam agama, dengan beragam suku dan budaya, hingga rasnya berbeda. Tapi apa? Kita hidup damai sentosa karena kita mempunyai toleransi. Kita menghargai perbedaan itu. Sehingga terjalinlah sebuah persaudaraan yang sangat ketat di antara kita. Seperti halnya kita mempunyai kita mengadakan acara hataman di kota besar. Nah, hataman itu berada di masjid besar. Masjid besar tersebut berada di samping gereja. Apa yang kita lakukan? Gereja juga hari Minggu mengaji, kita hari Minggu hataman. Sama-sama melakukan ibadah. Apa yang kita lakukan? Apakah dengan mematikan mic-nya dan marah-marah bahwa kita sedang melakukan ibadah? Tidak. Mereka tidak semena-mena ketika kita mengumandangkan takbir ketika hari raya Idul Adha, ketika hari raya Idul Fitri. Mengapa kita harus bersikap semena-mena terhadap mereka yang bukan beragama Islam? Islam yang berahlu sunnah wal jamaah, Islam yang mempunyai toleransi tinggi, Islam yang berada di tengah-tengah, dan Islam yang moderat, itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip ahlu sunnah wal jamaah dan doktrin dalam ahlu sunnah wal jamaah telah membuktikan bahwa ahlu sunnah wal jamaah ini adalah paham yang satu, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan maafnya saya mohon maaf.